Tahun 1965, Indonesia berdarah, PKI dibantai, Sukarno jatuh. Tapi tahukah kalian, di balik tragedi ini ada permainan CIA dan KGB? Dua raksasa perang dingin ini bertarung di tanah air kita, dan Indonesia jadi korban. Ini cerita yang mereka tidak ingin kalian tahu. Menjelang akhir tahun 1965, dunia menyaksikan persaingan diam-diam antara dua raksasa perang dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet, di Indonesia. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi sama-sama ingin membendung pengaruh Republik Rakyat Tiongkok yang semakin kuat di Asia Tenggara. Di balik layar, kedua negara ini berupaya memainkan peran mereka dalam menentukan nasib Partai Komunis Indonesia dan pemerintahan Sukarno. AS versus Uni Soviet, dua agenda berbeda. Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an bukan hanya panggung pertarungan politik domestik, tetapi juga ajang kompetisi sengit antara dua kekuatan superpower dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki kepentingan strategis yang sangat berbeda terkait perkembangan politik di Indonesia, khususnya terhadap Partai Komunis Indonesia, yang sedang menguat dan menjalin kedekatan erat dengan Presiden Sukarno. Uni Soviet, dalam konteks perang dingin dan persaingan sengit dengan Republik Rakyat Tiongkok, melihat PKI sebagai sebuah potensi sekutu yang dapat diperkuat, tetapi dengan syarat mutlak, agar pengaruh RRT terhadap PKI dikurangi. Pada saat itu, konflik ideologis dan geopolitik antara Moskow dan Beijing memuncak, dengan RRT berambisi memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang secara geografis dan politik sangat strategis. Soviet menginginkan PKI untuk dialihkan ke jalur blok komunis Moskow yang lebih moderat dan pragmatis, dibanding Beijing yang lebih radikal dan revolusioner. Alih-alih membiarkan PKI menjadi proksi RRT, Uni Soviet berusaha untuk mempengaruhi kepemimpinan PKI agar merubah haluannya, demi menjaga keseimbangan kekuatan komunis global yang menguntungkan kepentingan Soviet. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar, karena PKI pada dasarnya sudah sangat terikat pada RRT secara ideologis dan dukungan material. Langkah Uni Soviet ini menunjukkan pendekatan yang lebih diplomatis dan strategis, mempertahankan keberadaan PKI sebagai kekuatan politik yang masih dapat dikontrol, alih-alih menghabisinya sama sekali. Soviet berusaha untuk menyelamatkan posisi PKI, agar tetap menjadi bagian dari peta politik dunia yang menguntungkan mereka. Ini adalah contoh nyata, bagaimana persaingan dalam blok komunis sendiri berdampak pada politik negara-negara dunia ketiga. Sebaliknya, Amerika Serikat mengambil posisi jauh lebih keras dan langsung. Bagi Washington, PKI bukan hanya ancaman ideologi, melainkan ancaman keamanan nasional yang harus dihabisi. Setelah Perang Dunia Kedua, doktrin Truman dan kebijakan containment terhadap komunisme membuat AS fokus mencegah perluasan pengaruh Soviet maupun RRT. Indonesia, dengan posisi geostrategisnya di jalur pelayaran utama dan potensi ekonomi yang besar, tidak boleh jatuh ke tangan komunis. Oleh sebab itu, Amerika Serikat tidak hanya berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, tetapi secara aktif mendukung operasi militer dan intelijen yang diarahkan untuk menghancurkan PKI. Dukungan ini termasuk pendanaan, pelatihan, dan penyediaan logistik untuk kelompok anti-komunis di Indonesia, khususnya Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Keterlibatan Amerika juga terlihat dari bantuan dana dan sumber daya bagi kelompok-kelompok massa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI, yang mengorganisir demonstrasi anti-PKI. Strategi ini menimbulkan tekanan sosial politik yang masif, melemahkan posisi PKI dan Presiden Sukarno secara bertahap. Ironisnya, pimpinan PKI dan Presiden Sukarno tampaknya kurang menyadari kedalaman dan intensitas intervensi kedua kekuatan superpower ini. Mereka terlalu bergantung pada kekuatan domestik, dukungan massa, loyalitas militer tertentu, dan posisi Sukarno sebagai bapak proklamator, sehingga gagal membaca sinyal ancaman eksternal yang sedang mengerucut. Ketidaksadaran ini diperparah oleh kesalahpahaman, bahwa persaingan antara Uni Soviet dan RRT akan menguntungkan PKI, sehingga mereka merasa cukup aman dalam lindungan paket dukungan komunis internasional. Padahal, kedua blok komunis tersebut ternyata punya agenda yang sangat berbeda, dan tidak selalu mendukung PKI secara bersamaan. Apalagi, Amerika Serikat, musuh ideologis utama, telah menyiapkan segala sumber daya untuk menggagalkan upaya PKI dan Sukarno dalam mengokohkan pengaruh politik mereka. Kegagalan ini terbukti dari runtuhnya Konferensi Asia Afrika kedua
yang digadang-gadang akan memperkuat solidaritas negara-negara dunia ketiga sebagai penyimbang kekuatan Barat dan Timur. Ledakan yang merusak gedung konferensi bukan hanya kecelakaan, melainkan bagian dari manuver tangan-tangan gelap internasional untuk menghancurkan perlawanan bersama yang dapat mengancam kepentingan AS dan Uni Soviet. Ketika G30S meletus, Amerika Serikat segera mengambil peluang tersebut untuk memperkuat dukungannya kepada Angkatan Darat di bawah Soeharto yang kemudian berhasil menghancurkan PKI secara total. Meskipun tidak ada bukti konkret keterlibatan langsung CIA dalam peristiwa tersebut, pola dukungan dan bantuan yang diberikan kepada gerakan anti-komunis tidak bisa disangkal. Sementara itu, Uni Soviet yang berusaha menyelamatkan PKI dengan tawaran pemimpin baru dari kalangan Murba dan tokoh non-PKI lainnya, gagal total, menunjukkan bahwa kekuatan pengaruh AS dan militer Indonesia jauh lebih dominan. Akhirnya, peristiwa tersebut menandai titik balik dalam sejarah Indonesia, di mana intervensi kekuatan global dan dinamika politik dalam negeri berpadu secara dramatis, merubah arah negara dari poros anti-imperialis menjadi pro-barat di bawah rezim Orde Baru. Gagalnya KA kedua, awal intervensi asing. Menjelang tahun 1965, Indonesia dan sejumlah negara dunia ketiga sedang berupaya membangun kekuatan politik alternatif yang mampu menandingi dominasi blok Barat dan Timur dalam Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika kedua yang direncanakan digelar di Aljazair menjadi salah satu momentum strategis penting untuk memperkokoh solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Namun, peristiwa ledakan misterius yang menghancurkan gedung tempat konferensi itu akan berlangsung, mengakhiri harapan tersebut secara dramatis. Gedung konferensi di Aljazair yang hancur akibat ledakan bukan sekadar insiden biasa. Dugaan kuat muncul bahwa ledakan tersebut bukan kecelakaan teknis, melainkan aksi sabotase yang terkoordinasi dari kekuatan asing dengan kepentingan geopolitik besar. Dua aktor utama yang paling mungkin terlibat adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet, meskipun motif dan tujuan mereka sangat berbeda. Amerika Serikat, sebagai kekuatan Barat dominan, melihat KA kedua sebagai ancaman serius terhadap kepentingannya di Asia dan Afrika. Konferensi ini berpotensi memperkuat gerakan anti-imperialis yang akan menolak intervensi dan dominasi Barat, sekaligus mendukung kebangkitan negara-negara dunia ketiga dalam menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan asing. Soliditas Asia Afrika yang semakin kuat juga dapat memengaruhi negara-negara lain dan mengurangi ruang pengaruh AS di wilayah strategis. Di sisi lain, Uni Soviet menghadapi dilema tersendiri. Moskow tidak diundang dalam penyelenggaraan KA kedua, yang didominasi oleh negara-negara Asia Afrika dan didukung kuat oleh Republik Rakyat Tiongkok. Dalam konflik internal blok komunis yang sedang memanas antara Uni Soviet dan RRT, Moskow khawatir jika KA kedua berhasil, pengaruh RRT akan merajalela di Asia Afrika, mengikis posisi Soviet sebagai pemimpin dunia komunis dan pesaing utama Barat. Oleh karena itu, Uni Soviet juga memiliki kepentingan strategis untuk menggagalkan konferensi tersebut demi menjaga keseimbangan kekuatan. Pembatalan KA kedua bukan hanya soal menunda pertemuan negara-negara dunia ketiga, tetapi merupakan simbol awal intervensi asing yang lebih luas terhadap kedaulatan politik Indonesia dan negara-negara lain yang berusaha keluar dari orbit kekuatan besar. Ini menandai bahwa usaha untuk membangun solidaritas anti-imperialis akan selalu mendapat perlawanan sistematis dari kepentingan global. Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa konflik Perang Dingin tidak hanya terjadi antara AS dan Uni Soviet di arena ideologi dan senjata nuklir, melainkan juga di medan politik negara-negara dunia ketiga, yang sering kali menjadi pion dalam strategi global. Kedua superpower ini, meskipun bersaing, memiliki kesamaan dalam menghalangi munculnya kekuatan baru yang dapat mengganggu status quo. Bagi Presiden Soekarno dan PKI, kegagalan KA kedua seharusnya menjadi peringatan keras. Ini menandakan bahwa perjuangan mereka bukan hanya menghadapi dinamika internal dan lawan domestik, tetapi juga tekanan dan sabotase dari luar yang sangat sistematis dan berlapis-lapis. Sebuah momentum besar untuk menyadari bahwa solidaritas Asia Afrika dan penguatan blok dunia ketiga adalah sesuatu yang akan ditentang dengan segala cara oleh kekuatan superpower. Namun malangnya, Soekarno dan PKI tampaknya kurang tanggap dan kurang berhati-hati dalam merespon ancaman ini. Mereka tetap melanjutkan rencana besar mereka dengan menginisiasi CONFO atau Conference of the New Emerging Forces, yang secara jelas merupakan upaya untuk menggantikan dominasi Barat dan Timur, serta memperkuat aliansi negara-negara baru. Sayangnya, sejarah mencatat bahwa CONFO pun tidak pernah terlaksana, sejalan dengan mulai runtuhnya kekuatan Soekarno dan musnahnya PKI pasca peristiwa G30S. Ini bukan kebetulan semata, melainkan buah dari kombinasi faktor internal yang rapuh dan tekanan eksternal yang berat, termasuk intervensi dan sabotase dari kekuatan besar dunia.
Gagalnya KAA kedua menjadi titik balik yang menyadarkan kita bahwa proses kemerdekaan politik dan ekonomi negara-negara dunia ketiga tidaklah mudah dan tanpa hambatan. Selain tantangan domestik, mereka harus menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks, di mana superpower tidak hanya bertarung di garis depan, tetapi juga bermain di balik layar dengan taktik intervensi, sabotase, dan manipulasi politik. Bagi Indonesia, pembatalan KAA kedua adalah babak awal dari serangkaian tekanan dan intervensi asing yang akhirnya mengubah arah sejarah negara ini secara drastis. Dari titik ini, kita dapat melihat bagaimana upaya kedaulatan politik dan kebijakan luar negeri independen harus berhadapan dengan realitas kekuatan global yang penuh intrik dan konspirasi. G30S dan kehancuran PKI, kemenangan AS. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S bukan sekadar insiden politik dalam negeri Indonesia, melainkan sebuah titik balik dramatis yang membuka jalan bagi perubahan besar dalam peta kekuasaan nasional dan regional. Di balik penggulingan PKI dan ambruknya kekuasaan Soekarno, terdapat konflik kepentingan yang jauh lebih luas, yang melibatkan pertarungan sengit antara dua superpower dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat G30S meletus, Uni Soviet berada dalam posisi sulit. Mereka memiliki kepentingan untuk menjaga agar PKI tetap menjadi bagian dari blok komunis yang dipimpin Moskow, sekaligus menjauhkan pengaruh RRT yang semakin kuat di Indonesia. Untuk itu, Moskow mencoba melakukan langkah diplomatik dan politik yang tersembunyi. Duta Besar Uni Soviet di Jakarta dilaporkan mengadakan pertemuan rahasia dengan tokoh-tokoh politik yang selama ini dikenal sebagai musuh PKI, seperti Harul Saleh dan Sukarni dari Partai Murba, serta Ali Sastroamidjojo dari PNI. Mereka membahas kemungkinan menempatkan pimpinan baru yang lebih dapat dikontrol dan loyal kepada Uni Soviet demi menyelamatkan sisa-sisa pengaruh PKI di Indonesia. Namun, upaya ini menemui kegagalan. Tekanan militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat yang didukung Amerika Serikat, sangat kuat. PKI tidak hanya kehilangan pemimpinnya dalam kekacauan G30S, tetapi juga kehilangan basis kekuatan dan masa pendukungnya yang terpecah dan teraniaya. Sementara Uni Soviet berupaya mempertahankan posisi melalui diplomasi dan perundingan internal, Amerika Serikat mengambil pendekatan yang jauh lebih agresif dan determinatif. Setelah G30S, AS melalui Badan Intelijen Sentral, CIA, secara terbuka memberikan dukungan politik, material, dan strategis kepada Jenderal Soeharto, yang saat itu tengah menaikkan posisi kekuasaannya secara cepat. Walaupun belum ada bukti langsung CIA menginisiasi G30S, keterlibatan mereka dalam periode pasca G30S sangat nyata dan berdampak besar. Marshall Green, Duta Besar AS untuk Indonesia kala itu, dikenal sebagai tokoh kunci yang menggerakkan mobilisasi massa pemuda dan mahasiswa dalam bentuk organisasi KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Aksi-aksi demonstrasi yang dilancarkan kelompok ini secara sistematis menyerang PKI dan ormas-ormasnya, serta pada akhirnya meluas menjadi kampanye politik untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Fakta menarik adalah bahwa seragam para demonstran, kendaraan motor yang mereka gunakan, dan berbagai biaya operasional aksi-aksi massa tersebut diduga kuat berasal dari dana CIA. Ini menunjukkan adanya koordinasi dan dukungan luar biasa dari AS dalam mengorganisasi pergerakan rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan geopolitik mereka. Gelombang demonstrasi yang didukung secara intensif oleh AS berhasil menciptakan tekanan politik dan sosial yang luar biasa terhadap PKI dan Soekarno. PKI sebagai partai politik terbesar kedua di Indonesia hancur berping-ping, banyak kadernya dibunuh, dipenjara, atau dipaksa mengasingkan diri. Soekarno yang sebelumnya memegang kendali penuh atas arus politik nasional pun kehilangan pijakan. Dengan kehancuran PKI dan melemahnya Soekarno, jalan terbuka bagi Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh. Apa yang terjadi kemudian adalah pembentukan orde baru yang sangat pro-barat dan anti-komunis, yang selaras dengan kepentingan AS dalam menghadapi pengaruh komunis di Asia Tenggara selama Perang Dingin. Peristiwa G30S dan dampak lanjutan kehancuran PKI merupakan contoh konkret bagaimana politik dalam negeri Indonesia menjadi arena perebutan kekuasaan antara kekuatan global. Kemenangan Amerika Serikat di Indonesia bukan hanya soal keberhasilan menjatuhkan PKI, tetapi juga soal menempatkan Indonesia dalam orbit pengaruh mereka, memutus hubungan dekat dengan blok komunis, dan memastikan Asia Tenggara tetap menjadi wilayah yang strategis dalam perimbangan kekuatan global. Namun, bagi Indonesia sendiri, hasilnya adalah tragedi kemanusiaan dan politik yang panjang. Ribuan orang tewas,
kebebasan politik terenggut, dan arah politik nasional berbelok tajam dalam sebuah babak gelap sejarah yang masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Soeharto, naiknya seorang strongman dengan dukungan asing. Sebelum peristiwa G30S, Soeharto bukanlah sosok yang dikenal luas oleh publik Indonesia sebagai pemimpin nasional utama. Ia lebih dikenal sebagai perwira tinggi dalam Angkatan Darat dengan karir yang relatif stabil, tapi belum menonjol secara politik maupun nasional. Namun, dalam waktu singkat pasca 1 Oktober 1965, Soeharto muncul sebagai figur dominan yang berhasil mengambil alih kendali penuh kekuasaan di Indonesia. Kecepatan dan kelancaran Soeharto dalam mengonsolidasikan kekuasaan sangat mengejutkan banyak pihak. Dalam hitungan bulan, ia berhasil menguasai panggung politik, membongkar kekuatan PKI, dan menyingkirkan Presiden Soekarno yang selama ini menjadi tokoh sentral bangsa. Proses transisi kekuasaan yang begitu mulus ini menimbulkan spekulasi kuat bahwa Soeharto tidak bertindak sendiri, melainkan mendapat dukungan sistematis dari kekuatan luar. Salah satu sosok asing yang paling mencolok di Indonesia saat itu adalah Marshall Green, duta besar AS yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam politik dalam negeri Indonesia. Green bukan hanya diplomat biasa, ia adalah arsitek utama strategi Amerika Serikat untuk menghadapi pengaruh komunis di Asia Tenggara, terutama di Indonesia yang sedang bergolak. Dukungan AS terhadap Soeharto tidak terlihat dalam bentuk langsung dan eksplisit seperti panggilan telepon atau perintah tertulis, melainkan melalui jaringan intelijen CIA dan operasi-operasi rahasia yang melibatkan pendanaan, pelatihan, serta mobilisasi massa anti-komunis. Pengorganisasian massa melalui kelompok seperti KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, menunjukkan adanya pola gerakan terstruktur yang didanai dan diarahkan dari luar. Seragam demonstran, kendaraan yang digunakan dalam aksi massa, serta logistik yang mendukung demonstrasi anti-PKI diduga berasal dari dana CIA. Ini membuktikan bahwa Washington tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi aktif mengintervensi politik dalam negeri Indonesia untuk memastikan Soeharto sebagai figur yang diinginkan mereka. Soeharto memahami bahwa untuk mempertahankan kekuasaan dalam situasi yang sangat kompleks dan rawan konflik, ia harus membangun citra sebagai strongman, pemimpin kuat yang mampu menjaga stabilitas dan ketertiban. Dengan bantuan intelijen asing dan dukungan militer yang kokoh, Soeharto secara sistematis membersihkan lawan-lawan politiknya, termasuk anggota PKI dan simpatisannya, serta kelompok-kelompok yang masih loyal pada Soekarno. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan melalui kekerasan dan pembersihan politik, tapi juga dengan merancang sistem pemerintahan yang sentralistik dan autoriter. Semua ini memastikan Soeharto dapat mengendalikan seluruh institusi negara tanpa hambatan berarti. Memang, hingga kini belum ditemukan dokumen resmi atau bukti konkret yang menunjukkan bahwa CIA secara langsung memerintahkan G30S atau penunjukan Soeharto sebagai penguasa. Namun, banyak arsip rahasia yang mulai terbuka sejak era pasca Perang Dingin, serta kesaksian berbagai pihak, memberikan gambaran jelas bahwa Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam membentuk kondisi politik pasca G30S yang menguntungkan Soeharto. Kehadiran Marshall Green sebagai duta besar dengan reputasi hardliner anti-komunis, serta pola dukungan terorganisir terhadap kelompok massa anti-PKI, menguatkan teori bahwa Soeharto adalah produk dari operasi intelijen dan kebijakan luar negeri AS dalam konteks Perang Dingin. Kenaikan Soeharto dari sosok yang relatif tidak dikenal menjadi penguasa tunggal Indonesia dalam waktu singkat bukanlah kebetulan. Ia merupakan figur yang berhasil memanfaatkan peluang internal, sekaligus mendapat sokongan strategis dari kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat, yang ingin memastikan Indonesia tidak jatuh ke tangan blok komunis. Kisah ini menegaskan betapa dalamnya intervensi geopolitik dalam sejarah Indonesia, sekaligus membuka ruang refleksi tentang konsekuensi jangka panjang dari kekuasaan yang dibangun dengan bantuan asing yang membawa perubahan besar, tapi juga menimbulkan luka mendalam bagi bangsa. Kesimpulan, Indonesia sebagai medan perang dingin. Peristiwa tahun 1965 bukan sekadar konflik internal, tetapi juga bagian dari pertarungan geopolitik global. AS menang, PKI dihancurkan, Soekarno jatuh, dan rezim Orde Baru lahir dengan dukungan Barat. Sementara Uni Soviet, meski berusaha mempertahankan PKI, kalah dalam pertarungan pengaruh. Pelajaran dari sejarah ini adalah kekuatan lokal seringkali hanya menjadi pion dalam permainan kekuatan global. Dan Indonesia, dengan sumber daya dan posisi strategisnya, selalu menjadi medan pertarungan yang diperebutkan. Jika kalian tertarik mendalami sejarah Indonesia yang tersembunyi dari buku-buku pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.
Kita akan bongkar narasi sejarah yang selama ini dikaburkan.